Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang uji komparasi statistik parametrik, yaitu pembahasannya ada 3, uji T, uji Z, dan contoh-contohnya. Saya di sini ingin membahas mengenai uji T. Nah, apa sih uji T itu? Jadi, uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua sampel. Apakah ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak. Nah, hal itu dapat diketahui melalui langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus merumuskan hipotesis penelitiannya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui pengaruh X1, X2 terhadap Y, maka dapat kita rumuskan H0 sama dengan tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y, sedangkan H1 terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y. Kemudian, kita harus menentukan hitungnya berapa dengan rumus R dikali akar N-1 per akar 1 min R kuadrat, di mana N merupakan banyaknya sampel dan R merupakan nilai koefisien korelasi. Kemudian kita harus menentukan θ B-nya berapa. Jika sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kriteria. Terdapat dua kriteria, yaitu apabila T hitung lebih besar daripada θ B, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, apabila T hitungnya lebih kecil daripada θ B, maka H0 diterima dan H1 yang ditolak. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Contohnya, apabila T hitung sama dengan 123 dan θ B sama dengan 140, maka T hitungnya lebih kecil daripada θ B. Maka dalam hal ini H0-nya diterima, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Saya di sini ingin membahas tentang jenis-jenis uji T. Uji T itu ada dua, yang pertama berpasangan atau parity test, dan yang kedua unparity test atau tidak berpasangan. Nah, bisa dikatakan berpasangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu sama sampelnya dan sama perlakuannya. Contohnya, apabila kita mengambil sampel dari 50 orang, nah 50 orang tersebut sama-sama diberi pretest dan posttest, nah nantinya hasilnya akan dibandingkan. Berbeda dengan parity test, unparity test ini diambilkan dari dua sampel yang berbeda. Misalkan kita mengambil sampel dari kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rumus parity test dan unparity test. Bisa dilihat di sini ya rumusnya, di mana X bar 1 merupakan rata-rata sampel 1, X bar 2 merupakan rata-rata sampel 2, S1 dari 2 merupakan varian sampel 1, S2 dari 2 merupakan varian sampel 2, N1 merupakan banyaknya sampel 1, N2 merupakan banyaknya sampel 2, R merupakan korelasi antar dua sampel, S1 merupakan simpangan baku sampel 1, sedangkan S2 merupakan simpangan baku sampel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Z. Uji Z sendiri adalah salah satu uji yang ada pada statistik. Sifat dari uji Z ini merupakan sifat yang mempunyai distribusi normal. Nah, distribusi normal di sini merupakan distribusi yang besar. Artinya, menggunakan sampel yang berukuran besar. Misal, contoh sampel yang berukuran besar adalah sampel yang berukuran 30. Contoh di sini 30 itu merupakan sampel yang minimal ataupun masuk pada sampel yang besar pada uji Z statistik. Uji Z sendiri merupakan salah satu uji untuk menguji sampel yang ukuran populasinya sudah diketahui. Nah, apabila ukuran sampel ataupun populasinya belum diketahui, maka dapat menggunakan variasi pada sampel yang dapat digunakan sebagai pengganti sampel yang belum diketahui tersebut tadi. Di sini ada beberapa kriteria untuk melakukan pengujian uji Z pada statistik. Yang pertama itu ada data yang didistribusi itu normal. Artinya datanya itu berukuran besar atau minimal 30 tadi. Nah, yang kedua, Fibranch yang sudah diketahui. Dan yang ketiga, sampel N yang besarnya lebih dari 30 ataupun minimal 30. Nah, kriteria di atas tersebut tadi bisa digunakan untuk dua perbandingan observasi pada uji Z. Nah, uji Z ini juga dapat dilakukan dengan satu pihak ataupun dua pihak. Tadi kan sudah disebutkan bahwa uji Z adalah salah satu uji yang distribusinya normal. Maka apabila jumlah data di atas maupun di bawah mean itu harus mempunyai sama atau mempunyai rata-rata yang sama, sehingga bisa dikatakan sebagai sampel pada uji Z. Pada uji Z ini juga terdapat beberapa hipotesis. Artinya
ada beberapa hipotesis yang ada pada uji Z. Salah satunya adalah untuk menguji satu arah ataupun dua arah pada hipotesis pada uji Z. Terus ada beberapa cara untuk mengetahui nilai Z pada suatu ukuran untuk menguji uji Z, yakni kita dapat menentukan berapa sumber jarak pada suatu nilai, sehingga bisa mengetahui jumlah nilai Z yang akan kita uji pada uji Z. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban dari uji T dan uji Z. Sebuah perusahaan olahraga mengembangkan pancing sintetik yang dikatakan mempunyai simpanan buku 0,5 kg. Untuk menguji pendapat tersebut, diambil contoh 20 batang pancing setelah mempunyai rata-rata kekuatan 7,8 kg. Ujilah hipotesis yang menyatakan rata-rata kekuatan pancing tak sama dengan 8 kilo. Gunakan alfa 5%. Diketahui delta 0,5 kg. N atau banyaknya sampel yang diambil 20. Kemudian alfanya 5%. X bar rata 7,8. Kemudian mu-nya 8 kg. Kemudian langkah pengujian yang pertama, H0. H0 rata-rata kekuatan pancing sama dengan 8 kg. H1 rata-rata kekuatan pancing tidak sama dengan 8 kg. Nomor 2, alfanya sama dengan 5%. Yang ketiga, statistika uji Z. X bar dikurangi mu per delta per akar dari banyaknya sampel yang diambil. Kemudian nomor 4, statistika hitung, yaitu dengan cara yang di atas tadi, angka yang telah diketahui tadi dimasukkan ke rumus yang telah ada. Kemudian setelah dimasukkan, nanti Z sama dengan X bar nya tadi 7,8 dikurangi 8 per 0,5 per akar 20 sama dengan 7,8 kurangi 8 per 0,5 per 4,472135955 sama dengan 0,2 per 0,11180339989. Hasilnya min 1,788854,382. Yang terakhir, daerah kritis. Kita lihat H0 dan H1 nya karena sama dengan, berarti yang diarsir bagian kanan dan kiri. Kalau lebih dari, berarti yang diarsir kanan. Kalau kurang dari, berarti yang diarsir kiri. L sama dengan alfa per 2. Alfanya tadi kan 5%. Kemudian didesimalkan menjadi 0,05 per 2. Hasilnya 0,025. Selanjutnya mencari angka yang diarsir, karena yang diarsir kanan dan kiri. Cara mencari angkanya, kan ini saya kasih garis tengahnya, karena setengah bagian kanan dan setengah bagian kiri, jadi selanjutnya didesimalkan menjadi 0,5
dikurangi hasilnya L tadi 0,025. Hasilnya menjadi 0,475. Selanjutnya 0,475 dapat dilihat di tabel, kemudian didapatkan daerah kritisnya plus minus 1,96. Kalau ke kanan plus 1,96, kalau ke kiri min 1,96. Contoh soal dan jawaban uji T. Dalam suatu kelas, seorang guru ingin menguji tinggi 25 siswa dan mendapatkan rata 162,5 dan simpangan baku sampel 6,9 cm. Guru tersebut ingin menguji apakah tinggi siswa lebih dari 160 cm dengan taraf nyata 1%. Selanjutnya diketahui N banyaknya sampel yang diambil tadi 25, kemudian X barnya 162,5, kemudian simpangan baku sampel atau S 6,9 cm, kemudian alfanya 1%, kemudian mu 0 160 cm. Selanjutnya langkah uji hipotesis. Yang pertama, H0, tinggi badan rata-rata tidak lebih dari 160 cm. Selanjutnya, H1, tinggi badan rata-rata lebih dari 160 cm. Yang kedua, alfanya 1% bisa didesimalkan menjadi 0,01. Yang ketiga, statistika uji atau rumusnya uji TH sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar dari N atau banyaknya sampel yang diambil. Selanjutnya statistika hitung. Statistika hitung rumus yang tadi, angka-angka yang diketahui dimasukkan ke rumus sehingga menghasilkan 1,812. Kemudian daerah kritis. Nah, dengan daerah kritis ini, karena yang diarsir 1 full, 1 penuh, jadi rumusnya 1 dikurangi alfanya 0,01 sama dengan N dikurangi 1. Nah, hasilnya 0,99 sama dengan 24. Kemudian yang bagian ini itu dicari di tabel T sehingga dapat ditemukan hasilnya 2,49. Kemudian keputusan uji hasil TH-nya 1,812 kurang lebih dari T kritis. T kritisnya 2,449. Jadi H0 ditolak. Kalau TH lebih dari T kritis, H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tinggi badan rata-rata lebih dari 160 cm. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.